Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Sa'i Wijaya dari Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijayakusuma Surabaya. Saya adalah salah satu peserta program Merdeka Belajar dari Universitas Wijayakusuma Surabaya dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Berikut saya akan menjelaskan tentang tugas akhir kami, yaitu menjelaskan analisis makro dan mikro dari perusahaan yang sudah dipilih. Yang kali ini saya akan menjelaskan analisis makro dan mikro dari perusahaan Kubuku. Berikut penjelasannya. Oke, perusahaan Kubuku yaitu perusahaan di mana yang menyediakan platform aplikasi perpustakaan digital yang bisa diakses melalui handphone atau laptop yang berbasis Android dan Windows. Untuk saat ini masih pengembangan dalam proses untuk iOS dan Apple. Perusahaan ini itu adalah perusahaan aplikasi digital, perpustakaan digital maksud saya, dengan konsep yang telah memahami kebiasaan dan kebutuhan dalam membaca buku. Perusahaan ini juga sudah memiliki beberapa mitra dari beberapa perpustakaan seperti perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Dan sudah ada beberapa datanya bahwa mitra ini sudah cukup banyak yang tersebar di seluruh Indonesia dan sudah ada peringkatnya dari peringkat 1 sampai seterusnya. Perusahaan ini terletak di daerah Sleman, Yogyakarta, namun sudah tersebar beberapa supplier yaitu yang tersebar di seluruh Indonesia. Alasan saya memilih perusahaan ini karena saya sudah tahu perusahaan ini saat saya sudah bekerja di tempat saya, juga menggunakan platform ini untuk perpustakaan digitalnya, dan menurut saya aplikasi ini cukup mudah digunakan, harganya juga cukup murah, dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas waktu, dan bisa digunakan selama 24 jam. Oke, berikutnya ini ada fitur yang tersedia di aplikasi platform ini, yaitu tersedianya banyak judul yang tersedia di platform ini. Kita bisa memilih dari beberapa versi, maksud saya beberapa, seperti ada buku tentang anak-anak, buku tentang psikologi, buku tentang matematika, dan sebagainya. Lalu aksesnya yang cukup mudah diinstal dan digunakan, bisa menggunakan aplikasi Android ataupun Windows. Lalu untuk penggunaannya yang bisa digunakan selama 24 jam tanpa terbatas waktu, ini juga sangat mudah digunakannya. Lalu sebagai ada fitur juga untuk penanda kata atau kalimat jika misalnya kita sudah membaca sampai halaman 10 misalkan dan itu belum selesai, nanti bisa kita tandai di halaman tersebut kalau kita belum selesai membaca dan bisa dilanjutkan lagi di lain waktu. Oke, selanjutnya langsung saja untuk ke analisis lingkungan makro dan mikro. Yang pertama adalah analisis mikro. Yang pertama dilihat dari aspek penyedia. Dalam aspek penyedia ini, di dalam platform buku ini sudah tersedia banyak sekali katalog buku yang bisa digunakan. Lalu ini juga merupakan banyak mitra juga yang bergabung untuk memasarkan produk buku yang ada di buku-buku ini. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini ada dalam memasarkan produknya itu dengan cara menggandeng mitra. Maksudnya di sini untuk yang mengakses atau yang menggunakan platform ini seperti lembaga pendidikan atau lembaga perpustakaan itu disebut mitra, dan untuk mempublikasikannya harus memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan perpustakaan digital. Yang ketiga yaitu aspek pelanggan. Aspek pelanggan ini untuk menggunakan platform buku-buku, baik maksudnya di sini yang sudah menggunakan dan target dari buku ini adalah dari semua jenis perpustakaan, baik perpustakaan daerah, sekolah maupun perguruan tinggi. Oke, untuk selanjutnya dari analisis lingkungan mikro itu ada aspek pesaing. Tentu saja banyak sekali pesaing yang menyerupai atau bahkan sama yang tersedia untuk
aplikasi kupu-buku ini pesaingnya tentu saja ada banyak dari penerbit Erlangga, dari Gramedia dan sebagainya. Namun dalam hal ini, dalam kupu-buku ini, perusahaan kupu-buku ini selalu mengembangkan fitur-fitur yang tersedia. Saat ini yang terakhir itu sudah dikembangkan juga tentang platform sekolah digital. Pada masa pandemi kemarin kan sempat mengalami PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi menggunakan aplikasi buku ini selain untuk pengembangan perpustakaan digital, juga mengembangkan apa namanya, platform sekolah digital. Jadi di sini juga disediakan fitur-fitur untuk mengumpulkan tugas, untuk apa namanya, mengajar dan melihat beberapa materi dari Bapak Ibu guru yang disampaikan gitu. Itu adalah salah satu pengembangannya dari aspek pesaing. Jadi ada uniknya tersendiri dibandingkan apa namanya, pesaingnya yang lain. Selain itu, harga yang ditawarkan itu cukup murah. Untuk program buku ini yang sudah saya alami itu cukup membayar dengan satu kali bayar sekitar kurang lebih 5 juta rupiah itu sudah mendapatkan apa namanya, platform perpustakaan digitalnya, dan itu berlaku selama-lamanya. Jadi hanya sekali bayar. Jadi tidak ini hanya perbandingan saja ya. Untuk yang di Erlangga contohnya itu kita mendapatkan voucher dan itu harus membayar sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 1 atau 2 juta gitu, tapi kita hanya mendapatkan 3 buku, 3 voucher itu, dan ada eh, masa kadaluarsanya. Jadi kita kalau mau memperpanjang ya harus bayar lagi. Oke, itu dari aspek pesaing. Lalu dari aspek masyarakat, pertama di sini masyarakatnya lebih ke pengunjung atau pengguna perpustakaan digital yang lebih senang mengunjunginya menggunakan gawai atau gadgetnya. Jadi lebih ke masyarakat digital sekarang ini, dan tujuannya itu dari perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perguruan tinggi. Di sini kan selain ada perpustakaan fisiknya, pasti mereka ingin mengembangkan perpustakaan digital yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun tanpa harus menunggu besoknya untuk buka menuju ke perpustakaan konvensional tersebut. Jadi bisa lebih mudah saat membutuhkan informasi, misalkan saat malam hari ketika perpustakaan kan biasanya sudah tutup, itu bisa menggunakan perpustakaan digital ini. Oke, selanjutnya itu ada analisis lingkungan makro, di mana ini ada 5 ya. Yang pertama itu ada lingkungan demografi. Dari demografi ini kan platform buku ini sudah bisa menjangkau ke seluruh masyarakat dari semua segi usia, pekerjaan, dan lain-lain. Karena kan target dari buku ini lebih ke perpustakaan, tapi yang bisa menggunakannya itu bisa dari kalangan manapun, bisa pada perusahaan daerah, bisa masyarakat umum, perpustakaan sekolah itu bisa siswa dan gurunya, perpustakaan daerah, mohon maaf, perguruan tinggi itu bisa mahasiswa dan dosennya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada lingkungan ekonomi. Dari segi ekonomi ini sudah saya jelaskan tadi bahwa harga yang dibanderol itu cukup terjangkau dan bisa bertahan selama-lamanya. Maksudnya tinggal sekali bayar bisa selama-lamanya, dan saat di-download itu tidak menggunakan nama dari buku ini, tapi langsung ada tulisannya seperti kita mau download lewat Android nih. Misalnya dari perpustakaan saya sendiri deh, yang di SD, itu namanya langsung ada perpustakaan digital SD Plus Rahmat gitu. Jadi tidak ada tulisannya buku. Kalau sebagai perbandingan saja, yang saya tahu itu di platform digitalnya Erlangga itu kita harus download uh, perpus digitalnya Erlangga dulu, baru setelah login ada tulisannya itu, misal kayak di mana ya, salah satu sekolah yang misalnya di baru ada tulisannya perpustakaan digital SMPN 1 gitu. Lalu di sini yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Dari masyarakat sosial budaya ini maksudnya masyarakat itu bisa mengakses dengan mudah hanya dengan mendownload aplikasi buku ini menggunakan gadget yang tersedia seperti Android ataupun Windows.
maksud saya laptop yang berbasis Windows, sehingga itu masyarakat bisa mendapat informasi secepatnya tanpa harus menunggu saat perpustakaan konvensional buka. Begitu. Oke, lalu selanjutnya dari analisis lingkungan makro ini ada lingkungan teknologi dan lingkungan politik. Dari segi teknologi sudah cukup jelas ya bahwa buku ini menggunakan platform digital yang bisa di-download melalui gadget, yaitu dari Android maupun Windows. Dan juga perpustakaan digital ini, mohon maaf, buku ini juga mengembangkan sekolah digital yang juga bisa untuk mengajar, untuk mengakses materi yang diberikan oleh guru, dan juga untuk presentasi siswa. Nah, eh, dari segi teknologi ini sih menurut saya juga sudah bagus, sudah bisa terjangkau oleh semua orang, apalagi dengan perkembangannya teknologi saat ini pasca pandemi ya. Jadi apapun itu menggunakan teknologi tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Oke, itu untuk lingkungan teknologi. Lalu untuk lingkungan politik ini, masuk di sini itu sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan Nomor 42 Tahun 2009. Itu kan juga ada pembahasan ya tentang di mana saat ini itu diperlukan platform perpustakaan digital. Menurut pengembangan zaman sekarang dan menurut masyarakat digital era sekarang itu sangat diperlukan sekali, karena kan apa-apa sekarang itu digital, apa-apa itu menunya dengan instan gitu, mengaksesnya dengan instan. Jadi review buku ini sangat bagus dan sangat memfasilitasinya lah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis mikro dan makronya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.